Kisah inspirasi, tokoh filsafat, Aristoteles, filsuf. Aristoteles hidup tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, adalah filsuf terakhir dari tiga filsuf paling terkenal yang tinggal di Athena setelah Socrates dan Plato. Meskipun Aristoteles tinggal di Athena, ia tidak lahir di Athena, melainkan di Stagira, Yunani Utara, berdekatan dengan kota Makedonia, pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang dokter, yakni dokter pribadi Amintas II, Raja Makedonia. Dapat dikatakan ayahnya memberikan pengaruh terhadap pemikirannya mengenai pengetahuan empiris. Setelah kematian ayahnya, Aristoteles pindah ke Athena di mana dia berjumpa dengan Plato. Dia belajar dan tinggal di Akademi Plato selama 20 tahun sebagai murid Plato sekaligus koleganya. Dengan Plato, Aristoteles berusaha menggabungkan apa yang dianggapnya terbaik dari apa yang telah dia pelajari dari Plato. Berbeda dengan gurunya Plato, yang tulisannya sangat kental nuansa sastranya, tulisan Aristoteles terkenal sangat ketat, seperti karya ilmiah atau ensiklopedia, termasuk peneliti berbagai macam ilmu, sehingga karya-karyanya dikelompokkan menjadi beberapa tema: logika, kosmologi, psikologi, biologi, metafisika, atau filsafat pertama. Istilah Aristoteles dan teologia, etika, politik, dan ekonomi serta yang berkaitan dengan retorika dan poetika. Tentang klasifikasi ilmu pengetahuan, Aristoteles adalah seorang organisatoris ulum. Ia mengklasifikasikan berbagai ilmu dan mendirikan beberapa ilmu. Salah satu contohnya, ia mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu ilmu pengetahuan praktis yang di dalamnya berisi etika dan politik, ilmu pengetahuan produktif yang di dalamnya terdapat teknik dan kesenian, serta ilmu pengetahuan teoritis yang di dalamnya terdiri dari fisika, matematika, dan filsafat pertama atau metafisika. Dengan klasifikasi tersebut, boleh dikatakan bahwa sejak Aristoteles, ilmu pengetahuan semakin jelas cabang-cabang dan fungsinya. Tentang logika, Aristoteles terkenal sebagai orang yang mendirikan ilmu logika, yaitu ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar. Walaupun ia sendiri belum memakai istilah logika untuk ilmu barunya ini, namun ia memakai istilah dialektika dan analitika. Baru pada abad ketiga Masehi, Alexander Aphrodisias menggunakan istilah logika sebagai ilmu yang menyelidiki benar tidaknya pemikiran kita. Sebagai alat teknis, logika dapat dipakai secara ilmiah untuk menguji sah tidaknya 3 kelompok ilmu pengetahuan tersebut. Pada umumnya, ajaran Aristoteles mengenai logika berhubungan dengan induksi, deduksi, dan silogisme. Induksi adalah metode pemikiran yang menghasilkan pengetahuan tentang hal-hal yang umum dengan bertolak dari hal-hal khusus. Deduksi adalah kebalikan dari induksi, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari hal-hal umum untuk mendapatkan pengetahuan yang khusus. Sedangkan, silogisme adalah cara menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang sudah diberitahukan sebelumnya. Silogisme merupakan contoh dari aplikasi metode deduksi. Contohnya, semua manusia akan mati. Kaisar adalah seorang manusia, maka, kaisar akan mati. Dari contoh silogisme tersebut, pernyataan pertama, semua manusia akan mati, disebut premis, pernyataan umum atau mayor. Pernyataan kedua, kaisar adalah seorang manusia, disebut premis khusus atau minor. Sedangkan, pernyataan ketiga, maka, kaisar akan mati, disebut kesimpulan. Kata manusia yang menghubungkan pernyataan pertama dan kedua disebut istilah tengah, atau paham menengah, bahasa Inggris, middle term, atau Latin, terminus medius. Tentang kritik terhadap ide-ide Plato. Meskipun selama 20 tahun Aristoteles bersama gurunya, Plato, ia tidak serta-merta mengikuti pemikiran gurunya tanpa mengoreksinya. Bahkan, ia melancarkan kritik dan menampilkan argumentasi baru mengenai persoalan yang diajukan gurunya. Ia mengatakan bahwa ide-ide tidak membantu kita untuk mengenali benda-benda, karena ide-ide tidak terdapat di dalam benda-benda.
Baginya, hakikat benda-benda berada pada benda itu sendiri, bukan terletak pada ide-ide Plato. Dalam pandangan Aristoteles, Plato dengan teorinya mengenai ide-ide dianggap telah menggandakan benda-benda. Misalnya, jika seorang manusia adalah manusia karena ia menyerupai manusia ide, maka harus ada manusia ide sebagai persamaan atas manusia biasa. Selain itu, jika seorang manusia dianggap binatang, maka harus ada binatang ide, sebagai persamaan manusia sebagai binatang biasa. Jika ini benar, maka ada jenis binatang-binatang ide sebanyak spesies binatang yang ada. Lalu, dari mana datangnya ide binatang? Apakah ada binatang ketiga yang menjadi sumber ide binatang? Hal ini mustahil karena benda-benda menjadi tidak berhingga jumlahnya. Jelaslah, menurut Aristoteles, Plato telah menggandakan benda-benda yang sebenarnya tidak ganda. Bagi Aristoteles, yang dianggap ide-ide oleh Plato sebenarnya adalah abstraksi terhadap benda-benda yang diindra oleh manusia. Dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan untuk mengabstraksi benda-benda yang diindranya. Lebih jauh, manusia tidak akan mampu mengabstraksi benda-benda, jika ia belum pernah mengindra benda-benda. Artinya, ide menjadi ada karena adanya benda yang merangsang ide untuk muncul. Apabila benda tidak ada, maka ide tentang suatu benda tidak akan pernah muncul. Pendapat Aristoteles ini merupakan kebalikan dari pendapat Plato. Sebagaimana kita ketahui, Plato berpendapat bahwa benda-benda tergantung pada ide-ide. Tanpa ide-ide, benda-benda tidak akan ada. Sebaliknya, Aristoteles mengatakan bahwa ide-ide tergantung pada benda-benda. Menurutnya, jika tidak ada benda-benda, ide-ide tidak akan pernah muncul. Dua pandangan ekstrim tersebut telah memunculkan dua aliran besar dalam filsafat, yaitu rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme adalah sebuah paham yang menganggap bahwa pengetahuan yang benar didapat hanya melalui rasio atau akal, ide. Sementara, empirisisme adalah paham yang meyakini bahwa pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman indrawi. Tentang metafisika, Aristoteles mengatakan, ada suatu pengetahuan yang menyelidiki, yang ada, sejauh ada. Maksud kata yang ada di sini, adalah kenyataan seluruhnya. Sedangkan, sejauh ada, dapat dimaknai dengan sejauh akal dan pengalaman mengetahui tentang yang ada. Dengan demikian, yang ada, adalah sejauh ada. Pengetahuan mengenai yang ada, sejauh ada ini, kelak oleh pengikut Aristoteles yang bernama Nikolaus dari Damaskus pada abad pertama sebelum Masehi, disebut metafisika. Sebelumnya, Aristoteles menyebutnya filsafat pertama, karena mendasari yang fisika. Metafisika menelaah tentang yang ada, realitas secara keseluruhan. Karena itu, metafisika adalah lawan dari fisika yang hanya meneliti satu aspek dari realitas, seperti gerak misalnya. Menurut asal katanya, meta yang berarti sesudah atau di belakang, dan fisika yang berarti fisik atau realitas fisik, metafisika merupakan ilmu yang menyelidiki realitas di belakang fisik atau tepatnya substansi dari seluruh realitas. Dalam sejarah filsafat, filsafat pertama atau metafisika sering pula disebut ontologi, yang berarti pengetahuan logos mengenai, yang sungguh-sungguh ada, ontos on. Selanjutnya, yang ada, oleh Aristoteles dibagi menjadi dua, yaitu substansi dan aksidensi. Substansi dapat pula disebut materi, sedangkan aksidensi bisa pula disebut bentuk. Substansi tidak dapat dipisahkan dari aksidensi, dan sebaliknya aksidensi tidak dapat dipisahkan dari substansi. Atau, materi tidak dapat dipisahkan dari bentuk, dan sebaliknya bentuk tidak dapat dipisahkan dari materi. Dengan kata lain, setiap substansi selalu ada aksidensi atau setiap ada materi pasti ada bentuk. Lebih lanjut, substansi atau materi memiliki potensi, potensia, untuk menerima suatu bentuk baru, aktualitas. Dengan kata lain, materi yang sudah berbentuk dapat menjadi bentuk baru yang aktual. Contohnya, kayu sebagai materi dapat berpotensi berubah bentuk, aktualisasi, menjadi patung, kursi, pintu, dan lain sebagainya. Namun,
Kayu, sebagai materi, sebelum berubah menjadi kursi, seperti yang kita ketahui, sudah memiliki bentuk, yaitu bentuk berupa kayu itu sendiri, misalnya berbentuk silinder. Kata, kursi, patung, dan daun pintu, merupakan bentuk baru aktualisasi, yang dilekatkan pada substansi berupa kayu. Dalam membicarakan metafisika, menurut Aristoteles, terdapat 10 kategori yang dapat dikelompokkan menjadi satu substansi dan 9 aksidensi. Kesembilan aksidensi ini ialah, 1 kuantitas, misalnya jumlah benda. 2 kualitas, misalnya warna benda. 3 relasi, misalnya hubungan antar benda. 4 tempat, misalnya di pasar, di rumah, dan lain-lain. 5 waktu, misalnya sekarang, kemarin, besok, dan lain-lain. 6 keadaan, misalnya berdiri, duduk, jongkok, dan lain-lain. 7 mempunyai, misalnya memakai baju, bersepatu, dan lain-lain. 8 berbuat, misalnya mengendarai mobil, makan, dan lain-lain, dan 9 menderita, misalnya terluka, terpotong, dan lain-lain. Secara khusus, metafisika menyelidiki yang ada sebagai substansi. Sementara, aksidensi dibicarakan sebatas hubungannya dengan substansi. Tentang 4 penyebab, untuk menjelaskan proses perubahan serta penampakan materi, substansi, dan bentuk aksidensi, Aristoteles mempunyai pendapat tentang 4 penyebab. 1 penyebab material atau bahan, misalnya bahan-bahan untuk membuat kursi. 2 penyebab formal atau bentuk, misalnya bentuk atau pola mengenai kursi yang dilekatkan pada bahan-bahan untuk membuat kursi. 3 penyebab efisien atau tukang, misalnya mesin atau manusia yang menjadi tukang membuat kursi. 4 penyebab final atau tujuan, misalnya tujuan membuat kursi adalah untuk tempat duduk atau istirahat. 4 penyebab tersebut ada dalam setiap perubahan dan penampakan. Kalau satu penyebab saja tidak ada, tentu tidak akan ada perubahan atau penampakan. Misalnya, apabila tidak ada bahan-bahan kursi, seperti kayu dan paku, maka kursi tidak akan pernah ada. Demikian juga, walaupun ada bahan-bahan tetapi tidak ada bentuk, maka kursi tidak akan pernah ditemukan. Begitu juga jika ada bahan-bahan dan bentuk tetapi tidak ada yang membuatnya sehingga menjadi kursi, maka tidak akan pernah ada kursi. Dan seterusnya, tujuan membuat kursi adalah untuk tempat duduk atau istirahat. Demikianlah 4 penyebab itu saling berkaitan. Tentang fisika. Dalam fisika, Aristoteles mempelajari gerak, kinesis benda-benda. Gerak sendiri bersifat umum. Artinya, semua jenis perubahan oleh Aristoteles disebut gerak. Menurut Aristoteles, ada 4 jenis gerak benda-benda. 1. Gerak substansial, yaitu perubahan dari satu substansi ke substansi lain. Misalnya kayu yang dibakar berubah menjadi abu, dari bentuk kayu menjadi bentuk abu. 2. Gerak lokal, yaitu perpindahan benda dari tempat satu ke tempat yang lain. Misalnya kursi yang semula di ruang tamu berpindah ke ruang makan. 3. Gerak kuantitatif, yaitu perubahan ukuran benda, misalnya balon kecil yang ditiup berubah menjadi balon besar. 4. Gerak kualitatif, yaitu perubahan sifat atau bentuk, misalnya nasi putih yang berubah menjadi nasi kuning. Dari keempat gerak selain gerak substansial dapat disebut dengan gerak aksidental, karena yang berubah hanyalah luarnya saja atau salah satu aspek saja, bukan substansinya. Sehingga, dapat dibayangkan jika semua benda yang ada di alam semesta ini bergerak, baik secara substansial maupun aksidental. Tentang Tuhan, pemikiran Aristoteles tentang gerak tidak berhenti pada fenomena adanya gerakan alam semesta, tetapi ia mengandaikan adanya sebab yang mengakibatkan gerakan alam semesta. Dengan kata lain, alam semesta tidak bergerak dengan sendirinya, tetapi ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan itu? Aristoteles menyebutnya penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh penggerak yang lain. Penggerak pertama ini tidak mungkin digerakkan oleh yang lain, karena jika digerakkan oleh yang lain, perlu diandaikan adanya penggerak yang lain lagi sampai tidak ada ujungnya. Tentu hal ini tidak mungkin.
Oleh karena itu, pasti ada penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh yang lain, atau immobile motor. Penggerak pertama ini disebutnya sebagai Tuhan. Tentang etika, seperti Socrates dan Plato, Aristoteles setuju bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Menurutnya, manusia akan hidup dengan baik jika ia mencapai tujuan akhirnya. Bagi Aristoteles, kebahagiaan bukan terletak pada harta atau kehormatan. Dengan kata lain, orang yang memiliki harta dan kehormatan belum tentu bahagia. Hal ini terjadi karena orang yang bahagia tidak membutuhkan sesuatu. Kalau masih membutuhkan sesuatu, berarti dirinya belum bahagia. Sarana yang paling baik untuk mencapai kebahagiaan, menurut Aristoteles, adalah akal budi dan tindakan. Akal budi dapat dijadikan sarana untuk memandang, teoria, atau merenungkan segala sesuatu secara mendalam. Kegiatan merenungkan hakikat segala sesuatu merupakan kegiatan paling luhur dan membahagiakan. Namun, manusia bukan hanya makhluk yang kegiatannya hanya merenung. Untuk mencapai kebahagiaan utuh, manusia juga harus bertindak. Tindakan, praksis yang benar dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, atau dengan senang hati. Dalam praktiknya, tindakan terwujud dalam berbagai komunitas manusia, seperti keluarga, masyarakat, dan negara polis. Oleh karena terwujud dalam komunitas kemanusiaan, maka tindakan yang tepat untuk mencapai kebahagiaan adalah tindakan yang bermanfaat bagi sesama. Untuk bertindak dengan benar, menurut Aristoteles, seseorang harus menjalankan keutamaan, arete. Salah satu keutamaan yang penting untuk dijalankan adalah mengambil jalan tengah di antara dua ekstrim yang berlawanan, misalnya keutamaan keberanian yang merupakan jalan tengah antara sikap pengecut dan sikap gegabah, serta keutamaan kemurahan hati yang merupakan jalan tengah antara sikap pikir dan boros. Agar bisa memilih tindakan jalan tengah dengan tepat, seseorang harus mengupayakan keutamaan akal budi, seperti kebijaksanaan, sophia, dan kepintaran, phronesis. Keutamaan akal budi ini dapat mengantarkan manusia memilih pengertian yang tepat sehingga menghasilkan tindakan yang tepat pula. Tentang negara, Aristoteles sependapat dengan Plato yang mengatakan bahwa pada hakikat manusia adalah makhluk sosial atau bernegara. Dalam hal ini, perkataan Aristoteles yang terkenal ialah, Anthropos phisei politikon sun, dari kodratnya, manusia adalah makhluk berpolis. Setidaknya, hal ini dapat dibuktikan oleh manusia sendiri yang menurut Aristoteles memiliki akal budi dan bahasa. Secara kodrati, akal budi dan bahasa digunakan oleh manusia untuk menjalin hubungan antara sesama, misalnya berdiskusi atau merundingkan tentang keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, negara bukanlah hasil kesepakatan seperti yang dikatakan kaum sofis, melainkan pada kodratnya manusia memang membutuhkan sesamanya untuk hidup bersama. Dengan kata lain, negara didirikan tidak atas dasar setuju atau tidak. Kenyataan bahwa manusia mau hidup bersama dengan bahasa dan akal budinya, membuktikan jika secara kodrati manusia hidup dalam negara. Adapun negara, polis memiliki tujuan untuk memungkinkan warganya hidup dengan baik dan bahagia. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan warganya agar hidup dalam keutamaan-keutamaan. Negara, polis yang terdiri dari beberapa desa dan keluarga harus bersifat swasembada autoarkeia. Negara yang baik, menurut Aristoteles, adalah negara yang diarahkan pada kepentingan umum. Sebaliknya, negara menjadi buruk apabila hanya diarahkan pada kepentingan penguasa. Menurut Aristoteles, ada 3 bentuk sistem pemerintahan yang baik, yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia, semacam demokrasi moderat, dengan undang-undang. Namun, dari ketiga sistem pemerintahan tersebut, yang paling baik menurut pandangan Aristoteles adalah politeia. Sebab, dalam sistem pemerintahan tersebut, semua warga baik kelas atas maupun bawah bisa bergantian menjadi pemimpin lewat pemilihan secara periodik. Hal ini dapat menjaga keharmonisan serta keseimbangan antara golongan atas dan golongan bawah. Sementara itu,
Monarki dinilai Aristoteles tidak praktis dan sulit diwujudkan, apalagi monarki bisa berubah menjadi tirani. Sedangkan, aristokrasi dinilai sedikit lebih baik daripada monarki karena dapat mengawasi wewenang atau kekuasaan seorang raja. Akan tetapi, aristokrasi dikhawatirkan jatuh ke dalam sistem oligarki, di mana kekuasaan hanya berada di bawah golongan orang-orang tertentu. Adapun demokrasi dinilai lebih membahayakan apabila tidak memakai undang-undang, karena semua orang ingin menjadi penguasa. Jika demikian adanya, hal ini dapat memunculkan situasi anarki, yaitu negara yang kacau balau akibat pola kepemimpinan yang tidak jelas. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung, yang menjadi tokoh dan pahlawan legendaris yang mendunia, yang terkenal dengan sebutan Alexander Agung. Beberapa pemikiran Aristoteles tersebut menunjukkan bahwa Aristoteles juga merupakan salah seorang tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Barat. Banyak tulisannya mengenai sistem filosofis dan ilmiah yang menjadi kerangka kerja dan alat bagi para sarjana abad pertengahan. Bahkan setelah revolusi intelektual Renaissance, reformasi dan pencerahan, konsep Aristotelian tetap tertanam dalam pemikiran Barat. Jangkauan intelektual Aristoteles sangat luas. Dia menguasai sebagian besar ilmu pengetahuan dan seni, termasuk biologi, botani, kimia, etika, sejarah, logika, metafisika, retorika, filsafat pikiran, filsafat sains, fisika, puisi, teori politik, psikologi dan zoologi. Dia merupakan sosok pendiri logika formal. Logika yang menyusun sebuah sistem yang sudah jadi dan selama berabad-abad dianggap sebagai jumlah dari disiplin. Dia juga memelopori studi zoologi secara observasional dan teoretis. Karya-karyanya tidak tertandingi sampai ke abad 19. Namun, tentu saja Aristoteles lebih dikenal sebagai filsuf. Tulisannya tentang etika dan teori politik juga metafisika dan filsafat ilmu terus dipelajari. Karya-karyanya menjadi arus kuat dalam debat filsafat kontemporer. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia. Aristoteles wafat pada tahun 322 sebelum Masehi, di Chalcis sebuah MAP TV channel.